Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip kerja interface. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, serial port dengan konektor DB9. Yang kedua, parallel port dengan konektor DB25. Yang ketiga, aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serat optik, atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port serial DB9 yang biasa dijumpai di perangkat komputer desktop, namun sudah mulai jarang atau bahkan tidak dijumpai di perangkat laptop. Nah, seperti ini gambar dari port serial DB9. Penerapan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Data Communication Equipment atau DCE dan Data Terminal Equipment atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. DB9 punya 9 pin, yaitu pin pertama Data Carrier Detect atau DCD, yang pin kedua Receive Data atau RxD, pin ketiga Transmit Data TXD, pin keempat Data Terminal Ready atau DTR, pin kelima Signal Ground Common, pin keenam Data Set Ready atau DSR, Request to Send untuk pin 7 atau RTS, pin 8 Clear to Send atau CTS, dan pin 9 Ring Indicator atau RI. Nah, pembahasan kedua, parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pinout berjumlah 25 pin, atau dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. Seiring perkembangan di dunia digital, parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port data transfer rate-nya berkisar 50-150 kB per second, sekarang dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port atau virtual bisa mencapai 12 MB per second. Diagram pin parallel port. Parallel port ada dua macam, yaitu pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Centronics dan pin 25 dikenal dengan DB25. Centronics lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina dipasang pada komputer. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan biasanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Nah, ini gambar dari paralel jantan dan juga paralel betina. Lanjut, parallel port mempunyai 3 register, yaitu data register, status register, dan kontrol register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status,
Kontrol register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan plus 5 volt. Kita juga bisa memogram on dan off pada jalur data dan jalur kontrol, atau data lines dan control lines. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Nah, standar port paralel yang baru ialah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi, yaitu mode kompatibilitas, mode label, mode byte, mode EPP atau Enhanced Parallel Port, dan juga mode ECP atau Extended Capability Port. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Kita dapat menghubungkan hingga 120 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 megabits per second dan kecepatan rendah 1,5 Mbits per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbits per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCIe saat ini mendukung transfer data hingga 132 MB per second, di mana eGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per second. eGP dapat melakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada dua macam konektor USB. Konektor A untuk hubungan ke host dan konektor B untuk hubungan ke berantai USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Nah, ini gambar dari konektor USB. Ada konektor jenis A dan konektor jenis B. Lanjut kita masuk ke fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat atau transceiver pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.